Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas sejarah singkat Sultan Ali Muqayyad Shah, pendiri kota Bandar Aceh. Bandar Aceh Darussalam sebagai ibu kota kerajaan Aceh berdiri sejak abad ke-16 Masehi, dengan terlebih dahulu melalui prahara yang seperti diceritakan dalam hikayat Aceh. Keluar dari prahara, kerajaan yang membanggakan Nusantara ini berdiri dengan gagah, lalu meluas pengaruhnya dengan mengalahkan terlebih dahulu penguasa laut abad ke-16 Masehi, bangsa Portugis. Bangsa imperialis yang ketika itu disebut telah banyak memenangkan peperangan dengan musuh pasukan muslim di bawah kepemimpinan Khalifah Utsmaniyah. Justru di tanah Sumatera, Portugis diburu kemanapun jua ia bertapa, di Daya, Pedir, Samudra Pasai, Aru hingga Melaka. Kolonialis Portugis dihentikan ambisinya oleh kerajaan Aceh. Kehebatan kerajaan Aceh tidak lepas dari kemampuan kepemimpinan Sultan Ali Muqayyad Shah bin Syamsu Shah bersama saudaranya Sultan Ibrahim yang dikenal sebagai penghancur pasukan Portugis di kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1524 Masehi. Makamnya ada di Kuta Alam, meninggal tanggal 21 Muharram 930 Hijriah atau bertepatan tanggal 30 November 1523. Dari kedua manusia mulia inilah kerajaan Aceh membangun wilayah yang kurang lebih seperti luas provinsi Aceh saat ini. Pada masa Sultan berikutnya, luas Aceh bertambah menjangkau tanah semenanjung Melayu. Pada masa awal kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1507, tidak banyak bukti benda yang bisa diidentifikasi saat ini. Tetapi sejarah mencatat bahwa tinggalan terbaik dari kerajaan Aceh era awal adalah kawasan pemukiman bernama Aceh, yang ketika menjadi kerajaan menjelma menjadi pusat kerajaan Aceh bernama Bandar Aceh Darussalam. Saat ini dikenal dengan Banda Aceh. Tinggalan warisan budaya lainnya adalah berbagai benda rampasan perang dari pasukan kolonialis Portugis yang diperoleh melalui peperangan, seperti kekalahan pasukan Portugis yang dipimpin oleh Gaspar de Costa pada tahun 1519 di Kuala Aceh, kekalahan armada Portugis di perairan Aceh dipimpin oleh Jorge de Brito pada 1521, kekalahan pasukan Portugis di Daya, Pedir, dan Samudra Pasai. Benda rampasan ini seperti meriam, senapan pedang. Ada juga struktur seperti benteng yang ada di sisi kanan Krung Pasai. Bahkan lonceng Cakradonya yang saat ini ada di Museum Aceh adalah peninggalan rampasan para era awal kebangkitan kerajaan Aceh. Makam Sultan Ali Muqayyad Shah di Komplek Kandang 12, Banda Aceh. Berbagai peninggalan tersebut harusnya menjadi kebanggaan umat Islam seluruh dunia, karena faktanya hanya seorang Ali Muqayyad Shah saja yang mampu mengalahkan Portugis di masa jayanya pada abad ke-16 Masehi. Dan kekalahan itu sangat memalukan, sebagaimana dikatakan Valentich bahwa kekalahan Portugis ini memalukan sekali karena Aceh mendapat rampasan alat-alat perang Portugis yang lebih memperkuat Aceh. C.R. Bosser mencatat bahwa menjelang tahun 1530 Aceh sudah mendapat kelengkapan perang yang terdiri dari meriam-meriam yang sampai membuat sejarawan Portugis sendiri, Fernando Lopes de Castanheda, membandingkan Sultan Aceh terlebih banyak dapat suplai meriam-meriam dibandingkan dengan benteng Portugis di Melaka sendiri. Hal yang lebih menarik dari catatan sejarah di atas adalah fakta kekuatan militer Ali Muqayyad Shah bersumber dari minuman menjadi maksimum yang diperoleh melalui peperangan. Hebatnya lagi,
prajurit-prajurit perang yang tersebut tidak disebut dari bangsa lain, melainkan mereka anak-anak bangsa Aceh yang ternyata sangat mahir berperang. Tetapi yang paling menakjubkan lagi dari perperangan sejarah di atas, yaitu adanya kekuatan spiritual di kalbu seorang Ali Muayyad Syah dan Raja Ibrahim, panglima sekaligus saudara kandung. Cita-cita tertinggi untuk menghilangkan penjajah yang mengancam kedaulatan bangsanya dengan menggunakan ideologi Islam. Alhasil, Aceh terbebas dari kolonialisme Portugis dan warisan kemerdekaan itu dilanjutkan generasi selanjutnya setahap demi setahap. Perperangan ke Delhi dan Aru adalah perluasan daerah terakhir yang dilakukannya. Di Delhi meliputi Pedir atau Pidi sekarang dan Pasai. Pasukannya mampu menguasai garnison Portugis dari daerah itu. Dalam penyerangan pada tahun 1524 terhadap Aru, tentaranya dapat dikalahkan oleh armada Portugis. Aksi militer ini terjadi juga mengancam Johor selain Portugis sebagai kekuatan militer laut di kawasan itu. Setelah meninggal pada tahun 1530, ia digantikan oleh Sultan Salahuddin yang merupakan putranya sendiri. Sultan Ali Muayyad Syah adalah pemimpin ummah dan pelopor kebangkitan Kesultanan Aceh Darussalam dengan sebenarnya. Setelah menyumbangkan seluruh hidupnya untuk agama Allah, bangsa dan ummahnya, ia kembali ke rahmatullah pada malam Ahad 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau bertepatan 6 Agustus 1530. Semangat jihad dan cita-citanya kemudian dilanjutkan oleh para pewarisnya hingga pengaruh kerajaan Aceh Darussalam di kawasan Asia Tenggara benar-benar sangat nyata sejak masa itu. Cuma ini sejarah Sultan Ali Muayyad Syah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.